Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nadia, mahasiswa Universitas Surya Kencana, Fakultas Hukum semester 3. Baik, kali ini saya akan mereview mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan. Dimulai dari bab pertama, yaitu bab percobaan atau fogging. Jadi, di sini ada pengertian dan sifat percobaan. Definisi tentang percobaan tindak pidana tidak diatur di dalam KUHP, tetapi KUHP hanya ada batasan yang menentukan kapan ada percobaan dan menentukan syarat-syaratnya saja, yaitu seperti diatur di dalam pasal 53 dan 54 KUHP di dalam buku 1. Jadi, apa yang diaturnya di dalam pasal 53? Kali ini saya akan menjelaskan tentang pasal 53 ayat 1. Saya akan mencoba membacakan pasalnya, lalu saya akan menjelaskan apa yang dimaksud di dalam pasal 53 ayat 1. Mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Di sini kehendaknya sendiri artinya adalah kehendak pelaku. Penjelasan dari pasal 53 ayat 1 ini merupakan pasal percobaan yang berlaku hanya untuk kejahatan. Yang dimaksud dengan kejahatan itu sendiri yaitu adalah ada di dalam buku 2 KUHP pasal 104 sampai dengan 488. Kemudian di dalam literatur hukum pidana ada yang membedakan antara permulaan pelaksanaan dengan perbuatan yang tidak selesai. Jadi di sini saya contohkan ada seseorang yang akan berniat mencuri handphone tapi karena tertangkap tangan atau tertangkap basah atau bisa juga ada seseorang yang mengetahuinya, maka tindak pidana tersebut tidak terjadi atau tidak selesai. Kemudian di sini saya akan menjelaskan pasal 53 ayat 2 yaitu maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dalam hal percobaan dapat dikurangi sepertiga. Artinya sepertiga dari pidana pokok ini dengan kata lain dari kejahatan yang telah dilakukan yang diatur di dalam ayat 1 ada pengurangan hukuman maksimum pidana pokok dari tindak kejahatan yaitu sepertiganya. Di sini saya akan mencontohkan kembali di dalam pasal 362 KUHP mengatur tentang pencurian, yaitu hukumannya paling lama 5 tahun penjara. Akan tetapi karena ini kaitannya dengan percobaan pencurian, maka ada pengurangan sepertiganya dari 5 tahun. Kemudian di sini ada pasal 53 ayat 3, yaitu jika kejahatan diancam dengan pidana mati dan pidana seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan kembali apa yang dimaksud dengan pasal 3 ini, pasal 53 ayat 3 ini. Nah, kejahatan pokok percobaan ini adalah tindak pidana yang tidak bisa berdiri sendiri. Misalnya, percobaan pembunuhan, percobaan pencurian, percobaan pemerkosaan, dan di sini tapi tindak pidana percobaan ini tidak berlaku untuk tindak pidana atau jenis tindak pidana tertentu, contohnya tindak pidana korupsi, tindak pidana narkotika, ini tidak berlaku. Nah, mengapa dijelaskan? Mengapa ada pertanyaan seperti kontradiksi antara ayat 2 dengan ayat 3?
Dan jawabannya adalah karena pidana mati dan seumur hidup tidak bisa dihitung secara matematik. Artinya ditetapkan secara maksimum. Untuk pidana pokoknya adalah pidana mati atau seumur hidup. Maka percobaannya adalah 15 tahun. Kalau seseorang yang melakukan pembunuhan berencana, hukumannya adalah pidana mati. Tetapi kalau ternyata di sini baru percobaan, maka hukumannya maksimum adalah 15 tahun. Nah, di sini ada pasal 53 ayat 4. Pidana tambahan bagi percobaan adalah sama dengan selesai. Nah, di sini saya akan coba mengulas tentang apa yang dinamakan dengan pidana pokok atau pidana tambahan. Di dalam pasal 10 KUHP terdiri atas A. Pidana pokok, yaitu pidana mati. Pidana mati ini biasanya dilakukan oleh tim regu tembak. Dan kemudian di sini ada pidana penjara. Pidana penjara ini biasanya dilihat dari sisi tempat atau biasa disebut dengan lembaga permasyarakatan. Kemudian di sini dilihat lagi dari segi lamanya hukuman atau jatuhnya sanksi, biasanya di atas 3 tahun. Kemudian di sini ada yang dinamakan pidana kurungan. Pidana kurungan ini biasanya adalah rutan yang disebut dengan rumah tahanan, dan ini biasanya harus di bawah 3 tahun. Jadi itu perbedaan antara pidana penjara dan pidana kurungan. Kemudian di sini ada pidana denda. Pidana denda ini biasanya disebut dengan non-penal dan bukan berhubungan dengan hukuman badan. Jadi penggantinya untuk tindak pidana tertentu, contohnya adalah tipikor. Kemudian dahulu di sini ada yang dinamakan pidana tutupan, namun sekarang sudah tidak berlaku lagi. Kemudian di sini ada bagian B, yaitu pidana tambahan. Pidana tambahan ini adalah yang pertama pencabutan hak-hak tertentu, kedua adalah perampasan barang-barang tertentu, ketiga adalah pengumuman putusan hakim atau sama dengan vonis atau sama dengan undang-undang. Nah, saya akan mencoba memaparkan tentang apa yang dimaksud dengan pidana tambahan. Yang pertama, hak pelaku itu contohnya kalau PNS diberhentikan secara tidak hormat, kemudian hak politiknya dicabut, kemudian dikurung sekian hari, dimutasi, didemosi, dan lain-lain. Nah, ini adalah contoh dari pencabutan hak-hak tertentu. Kemudian di sini ada perampasan barang-barang tertentu. Jadi apa yang dirampas? Yaitu barang hasil dari kejahatan. Kemudian pengumuman putusan hakim. Di sini menurut Profesor Muhtar Kusumaatmadja, vonis ini adalah sama dengan undang-undang dan undang-undang ini sama dengan vonis. Vonis ini adalah kewenangan hakim. Kemudian di sini ada pasal 54, yaitu mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana. Baik, sekian itu kiranya review mata kuliah hukum pidana lanjutan di pertemuan pertama. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.